Ya, pemirsa, Anda kembali di Zona Bisnis, tahun baru, harapan baru, dan di hari pertama tahun 2026 ini ada baiknya mulai berhitung peluang bisnis di tahun 2026. Sebab di tengah tingginya optimisme pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ini, maka tinggi pula optimisme pengembangan bisnis atau bahkan pengembangan bisnis baru di tahun baru ini. Lalu seperti apa pengusaha nasional memandang potensi tahun 2026 dan seperti apa strategi bisnis yang tepat di tahun 2026 ini? Telah hadir di studio Metro TV di tahun baru ini pengusaha nasional yang juga pimpinan dari Apindo dan Kadin, Bapak Anton J. Supit. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi. Selamat tahun baru, Pak Anton. Sama-sama. Semoga tahun baru membawa kesuksesan yang lebih banyak. Tapi saya bukan pimpinan Apindo dan Kadin. Saya Dewan Pakar Kadin dan Dewan Pertimbangan di Apindo, Dewan Pakar dan Kadin, Dewan Pertimbangan anggota. Oke, Dewan Pertimbangan dan juga anggota. Nah, tapi tetap pengusaha lah ya Pak ya, untuk membahas peluang bisnis tahun 2026 nih Pak Anton. Jadi kalau dari perspektif Bapak di tahun 2026 ini, seperti apa kalau kita flashback sedikit ke tahun 2025 perekonomian Indonesia berjalan ya? Jadi begini Mak, sebelum saya mulai, saya ini background di industri sepatu ya, ekspor sepatu. Saya ke Jepang berapa puluh tahun lalu, teman saya Jepang menceritakan bahwa Amerika ini mengirimkan 2 salesman saat itu puluhan tahun lalu ke Afrika. Dia melihat bahwa orang Afrika saat itu tidak pakai sepatu. Jadi yang satu kirim telex belum ada fax ya. Jangan kirim sepatu karena di sini tidak pakai sepatu. Yang satu mengirimkan telex yang berbeda. Kirim sebanyak mungkin karena di sini belum memakai sepatu. Same fenomena tapi different perspektif. Tergantung kita pesimis atau optimis. Pada waktu kita bicara pertumbuhan yang kuartal kedua ya, versi pemerintah 5,12% dan sedangkan para ekonom 4,8%. Saya ingat tulisan dari kawan kita Profesor Robert Simanjuntak, dia menulis di Kompas bahwa dua-dua betul. Tergantung kita, kalau kita percaya 5,12 ya kita optimis. Tapi kalau kita realistis dengan 4,8 ya silakan. Jadi saya kira kalau ditanya bagaimana sikap pengusaha, pengusaha tentunya selalu ada harapan. Karena harapan itu adalah yang paling bernilai dalam kehidupan kita. Tetapi juga harus realistis. Jadi tentunya melihat perkembangan atau keadaan dan berharap akan lebih baik, tetapi kenyataan-kenyataan juga yang kita harus kalkulasi. Nah kenyataannya gimana sekarang? Kalau kita lihat, mulai dulu dari geopolitik. Ya, geopolitik ini di luar juga tidak kondusif juga. Laut China Selatan ini masih timbul persoalan ya. Jepang dengan China, Taiwan, faktor Taiwan dan lain-lain. Tentu akan sangat berpengaruh. Nah, di samping tentunya situasi politik di dalam negeri. Nah, kalau bicara masalah ekonomi, saya kira 2 faktor penting adalah pertumbuhan dan stabilitas. Stability daripada kebijakan-kebijakan makro dan lain-lain. Kalau kita jangan dulu bicara pertumbuhan, kita bicara sekarang stabilitas makroekonomi. Menurut saya pribadi ini ada faktor-faktor juga yang instabilitas. Ya, itu dalam ekonomi makro kita. Pajak kita menurun. Ya. Terus kita lihat debatable lah mengenai pengangguran. Ada yang mengatakan turun sesuai BPS, tapi kenyataan kalau setiap kali saya tanya teman-teman bagaimana cari kerja sekarang gampang atau susah ya makin sulit. Nah, demikian juga daya beli. Ya ini semua kan seperti cerita tadi, kita melihat dari perspektif mana. Tentunya dalam keadaan sulit pun pasti akan ada komoditi-komoditi yang akan sukses. Seperti kita krisis pada saat COVID, batu bara, sawit itu menjadi primadona kan. Nah itu ya selalu. Nah, jadi sikap kita ini pengusaha tentunya kembali kepada masing-masing. Tapi kalau melihat realita-realita tadi, bahwa kita memang ada hal-hal yang barangkali kita harapkan menjadi perhatian dari pemerintah ya. Ya khususnya tentunya kita sangat berharap dari Menteri Keuangan kita Pak Purbaya yang bisa menjadi motor penggerak. Walaupun saya menyampaikan kepada beliau, Menteri Keuangan kan menunggu di hilir karena sebab untuk pajak. Tetapi kalau masalahnya di hulu, ya ini kan perlu ditangani.
kita sangat berharap juga pemerintah sudah membentuk satgas, ada 3 satgas. Tapi kalau kita pelajari pengalaman saya ini mulai dari zaman Pak Jokowi ini, saya hitung-hitung ada 21 satgas. Termasuk peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan lain-lain. Tapi lapangan kok begitu-begitu aja. Nah ini yang kita harapkan tentunya ya di era Pak Prabowo ini tidak begitulah kan. Ya dengan gaya beliau ini kan mestinya kan bisa lebih hebat ya. Nah dari tentunya para pengusaha akan melihat faktor itu. Sekarang dengan katakanlah kita lihat juga fenomena yang lain, kredit yang sudah disetujui, kalau tidak salah sudah naik juga tadinya 2.300 sekarang menjadi lebih dari itu triliun ya, yang sudah disetujui tapi belum dicairkan. Karena apa? Memang daya beli turun. Dan jadi ada masalah di demand. Nah, mengatasi masalah demand ini, ya menurut saya tentunya APBN tidak bisa menyelesaikan semuanya. Karena menurut para ekonom, APBN itu hanya berperan mungkin maksimal 20%. Yang sisanya itu adalah private sector termasuk koperasi dan lain-lain. Asal koperasi juga ini benar, BUMN dan lain-lain. Nah, ini yang tentunya yang harus digenjot oleh pemerintah mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, terutama sektor manufacturing. Faktor lain lagi yang kebetulan kami juga di KPPOD, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan pemotongan transfer ke daerah yang tahun 2025 baru 50 triliun, menimbulkan kasus-kasus seperti Pati, di Bone pun naik sekian ratus %, Cirebon 1000%. Nah, tahun ini nanti 2026 kalau tidak salah 290 sekian triliun ya. Ya ini akan pengaruh terhadap daerah. Yang mudah-mudahan ini juga sudah diantisipasi. Ya, artinya ini semua kan indikasi-indikasi yang kita melihat menjadi faktor mempengaruhi instability daripada makroekonomi kita. Kita lihat, kita juga agak bukan rawan, tetapi yang harus kita concern BBM kita ini cadangan kita kalau saya baca di media itu tinggal 18 hari. Idealnya 30 hari. Nah kalau terjadi sesuatu perang di daerah penghasil minyak ini kapal nggak bisa jalan, ini kan jadi persoalan. Kebijakan Menteri ESDM melarang 3 operator SPBU, Shell, Vivo, dan BP, British Petroleum, ini pun akan pengaruh juga. Dan harus membeli dari Pertamina, ya pasti harga juga akan naik. Yang lain juga yang kita dari private sector ya, melihat bahwa sekarang ini lebih dikedepankan BUMN. Dan ada ya kebutuhan pokok kita pun di pabrik harus import melalui BUMN. Apakah ini benar? Ini yang perlu kita diskusikan ya. Nah semua ini kan terbaca oleh para pelaku bisnis, investor termasuk newcomers. Kalau di dalam situasi seperti ini, apakah kita masih menarik, ini yang jadi pertanyaan. Nah ini yang tentunya menentukan ekonomi kita 2026 bagaimana nanti kan. Nah kita akan bahas nih Pak Anton terkait dengan sektor potensial di tahun 2026. Pak Anton, kita sekarang akan melihat grafik nih Pak. Ada sejumlah sektor yang akan menjadi potensial di tahun 2026. Kita akan melihat kira-kira menurut Pak Anton ini apa yang paling sangat prospektif untuk di tahun 2026 untuk sektor-sektor ini. Saya enggak kebaca ini Mbak, tetapi atau disebut aja ya. Jadi kalau untuk yang dari prospektif ya Pak, di telekomunikasi ini ada kesehatan, ada industri manufaktur, ada hilirisasi, makanan minum, green energy dan juga kendaraan bermotor. Kemudian untuk yang prospektif ini ada farmasi, logistik, pemerintahan, multi-finance, pupuk, CPO dan juga penyediaan air bersih. Kemudian yang cukup prospektif ini ada industri elektronik, properti perumahan, perkebunan dan juga perikanan. Nah di tahun 2026 ini apa nih Pak? Saya berharap di sektor manufacturing ini yang memang betul-betul mendapat perhatian serius dari pemerintah ya, karena berdasarkan pengalaman negara-negara maju, apakah itu Jepang, Korea, Taiwan, termasuk China. Di awal selalu pertanian yang menjadi prime mover. Setelah pertanian, manufacturing, dan setelah itu services.
Nah, pertanian kita pun ya belum sukses seperti gimana kita harapkan. Manufacturing ini yang pernah mencapai sampai 27% di zaman Orde Baru, dan setelah itu stabil di 25 atau 26. Tapi sekarang kan tinggal 18%. Padahal setiap negara itu manufacturing ini menjadi tulang punggung ekonomi dia. Bayangkan Singapura sekecil itu, Lee Kuan Yew zaman itu menetapkan 25% kontribusi terhadap GDP itu harus dari manufacturing, walaupun dia bukan bikin manufacturing yang katakanlah garment dan sepatu ya, tetapi yang betul-betul high tech. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara makanan, minuman dan seterusnya terkait manufacturing juga. Jadi itu yang paling utama karena itu akan memberikan kontribusi pertama penciptaan lapangan kerja yang besar. Kedua juga ini masalah penerimaan pajak dan lain-lain ya. Nah ini yang memang harus betul-betul kita harapkan pemerintah, saya tidak tahu apa sudah ditandatangani atau belum, tapi saya dengar pemerintah akan buat satgas atau semacam itulah yang untuk troubleshooter atau the bottlenecking. Nah ini yang betul-betul harus efektif karena kita semua tahu masalah, tetapi kenyataan di lapangan tetap aja masalah itu berulang-ulang. Dan yang paling memang persoalan kalau kita bicara manufacturing, tolong masalah hubungan industrial ini dicarikan solusi yang baik, yang kondusif, tidak mengorbankan pekerja. Saya surprise, saya baca berita dosen-dosen ini menuntut kepada MA atau MK agar supaya gaji mereka itu sama dengan UMP. Ini sangat menyedihkan, Pak. Ternyata gaji guru, gaji dosen pun di bawah UMP. Artinya kalau kita bilang kalau buruh merasa juga tidak sejahtera, lo bagaimana dengan guru dan dosen ini? Nah kalau dari Pak Menkyu sendiri yang sudah menahan untuk pengambilan pajak, ini akan berpengaruh juga nggak Pak? Bagaimana? Untuk Menkyu yang sudah akan menahan untuk menagih pajak begitu ya di tahun 2020. Malah sebenarnya yang kita harapkan ada suara-suara yang mengatakan begini, justru peranan pemerintah yang harus dikecilkan. Dengan demikian tidak banyak campur, ya, tidak banyak seriusi untuk bisa bansos dan lain-lain. Biarlah swasta yang berperan. Karena itu pajak harus turun. Sehingga ada yang mengusulkan ya sebaiknya PPN 7-8%. Nah, dengan menurun ini daya beli akan naik, industri manufacturing dan lain-lain, kesehatan dan seterusnya yang tadi disebutkan dari prioritas ya. Nah ini memang memerlukan satu keberanian. Tapi yang jadi persoalan sekarang, Mbak, kita ini APBN setiap tahun kan naik. APBN ini fix. Ini mau bangun apa, MBG dan lain-lain, semua sudah fix. Pajak ini kan penerimaan pajak ekspektasi yang belum terjadi. Seperti saat ini penerimaan pajak tidak capai target, ya artinya belum capai target. Nah, ini pun menimbulkan implikasi di kalangan pelaku usaha, karena saya kasihan juga dengan petugas pajak, mereka diberi target, kalau tidak tercapai jadi persoalan. Nah, supaya daripada dia tidak kena, ya sudah tetapkan aja apa yang dia merasa supaya yang bisa dianggap prestasinya dia kan berhasil. Ini yang membuat ketidaknyamanan pengusaha juga. Kita berharap petugas-petugas pajak itu akan lebih profesional sehingga bagi yang tidak bayar pajak dikejar sebanyak mungkin dia harus bayar, tetapi bagi yang sudah bayar sesuai dengan ketentuan dan mengikuti aturan ya tidak diganggu lagi. Nah, dengan yang sistem baru ini, Pak, dengan Cortex itu bagaimana nanti kerjasama? Itu yang kita harapkan betul-betul akan dijalankan, tapi kembali lagi, Pak. Sistem baik, tapi akhirnya tergantung orang. Jadi jangan merasa bahwa, karena banyak pengalaman kita lah. Bea Cukai dulu pernah bikin dengan ADI, Electronic Data Interchange. Ya. Akhirnya sistem itu, ini cerita lama ini ya, zaman Pak Harto. Jadi sistemnya sudah baik, tapi begitu kita masuk, nggak bisa masuk. Akhirnya datang manual. Ya semacam itulah. Semacam OSS yang kita tahu sampai sekarang juga belum berhasil. Jadi memang akhirnya kembali memang masalah manusianya ini yang paling penting. Oleh karena itu memang tentunya harus dipikirkan kalau kesejahteraan mereka juga kurang memadai, ya semoga tahun yang baru ini memberi harapan bahwa mereka lah yang menentukan nasib Republik. Karena pada dasarnya kalau kita bicara sebagai pengusaha,
kita bersaing dengan sesama pengusaha di luar negeri atau sesama di dalam negeri. Baik. Pada dasarnya competitiveness itu B2B, business to business. Ya. Tetapi nasib kita ditentukan birokrasi. Nah kalau gajinya kecil dan ya dia harus cari katakanlah income di sana sini, ya ini kan repot juga. Jadi memang kita banyak PR lah, Mbak. Iya. Berbicara soal gaji kecil ini kan juga pasti akan menurunkan daya beli nih, Pak Anton. Kita akan bahas nih, Pak, bagaimana cara memulihkan dan juga meningkatkan daya beli di tahun 2026. Tapi kita akan kembali setelah jeda ya, Pak Anton. Pemirsa Jeda Bisnis akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Jadi, tahukah Anda nama jam paling terkenal di London? A. Big Ben, B. Bang Ben, C. Big Bang. Big Ben. Di manakah menara ikonik jam gadang berada? A. Sumatera Selatan, B. Sumatera Barat, C. Sumatera Utara. Sumatera Barat. Jadi tahu kan? Kamis ini dalam Go Healthy. Radikal bebas bisa merusak organ vital, jantung, paru-paru, dan organ tubuh lainnya. Radikal bebas ini adalah molekul yang nggak stabil yang siap untuk merusak sel-sel tubuh kita. Disinilah peranan antioksidan yang membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Simak cerita dan solusi lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat, Hidup sehat. Kamis 1 Januari jam 10:30 siang. Kontroversi, masih ada asa di Sumatera. Kamis 1 Januari. Pemirsa, Anda kembali di Zona Bisnis. Kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai dengan potensi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Kita akan bahas nih, Pak Anton, terkait dengan bagaimana menguatkan daya beli. Karena kan untuk saat ini memang masih banyak kendala terkait dengan pendapatan. Apalagi sudah ada isu UMP mau naik. Nah, ini bisa nggak, Pak, menaikkan daya beli di tahun 2026? Saya kira satu-satunya cara yang paling efektif ya adalah dengan memberi lapangan kerja sebanyak mungkin. Nah, dengan demikian mereka itu ada income. Dalam kondisi sekarang, apalagi kita tahu juga di mana lapangan kerja sulit, semestinya yang bisa dilakukan pemerintah proyek padat karya seperti pembuatan irigasi ya dan lain-lain semacam itu jauh lebih simpatik dan lebih efektif daripada bantuan sosial. Karena orang merasa ada harga diri juga karena saya berkeringat, saya bekerja. Nah, ini yang harus difokus kepada bagaimana menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Nah, oleh karena itu investasi harus masuk. Jadi investasi bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri karena kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja. Memang ini yang persoalan utama di Indonesia adalah pemutahiran data atau kesamaan data yang dipunyai pemerintah maupun yang di sesama lembaga pun seringkali berbeda ya. Seperti pengangguran, kalau BPS 7 jutaan, tapi ditanya ini pengangguran terbuka yang sama sekali tidak bekerja. Baru ada sekian 20 atau 30 juta yang setengah bekerja, yang kriterianya kalau bekerja sehari dianggap bekerja. Ini juga kan saya kira sudah harus disesuaikan. Jadi betul-betul target kita ini berapa banyak orang yang kita harus carikan lapangan kerja. Nah, disinilah makanya kembali lagi harus membenahi iklim investasi, terutama baik di pusat maupun daerah. Nah, ini yang memang bukan pekerjaan gampang karena kita kan reformasi sudah 25 tahun. Kita harapkan dengan terjadinya reformasi, kewenangan dikembalikan ke daerah agar daerah juga mempunyai kesadaran yang tinggi, terutama dan kita pernah mengusulkan juga kepada pemerintah agar KPI dari pemerintahan daerah adalah pertama
seberapa besar dia menurunkan angka kemiskinan, dan kedua menciptakan lapangan kerja. Jadi jangan semua juga ke pusat lah. Katakanlah masalah pangan. Kalau kekurangan pangan juga tanggung jawab daerah kan. Tapi sekarang kalau saya lihat juga isu tentang otonomi daerah sudah tidak banyak dibicarakan. Ya. Nah kita juga jadi gamang apakah kita mau sentralisasi lagi atau desentralisasi, ya terserah kepada pemimpin negara dan para politisi kan. Ya. Maaf Pak Anton, ini harus saya potong karena memang durasi kita sudah akan habis. Tapi Pak Anton, jadi untuk kunci sebagai pengembalian daya beli, meningkatkan daya beli masyarakat di tahun 2026 ini apa nih Pak Anton? Ya kuncinya menurut saya paling efektif ciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, dan disinilah peranan swasta. Nah, ini yang sangat agak sedih juga, di mana kita lihat bahwa swasta ini atau pengusaha ini seperti dianggap ini ya termasuk istilahnya serakanomik ini kan. Jadi ya memang ada beberapa yang tidak benar juga, silahkan ditindak, tapi jangan seluruh pengusaha dianggap seperti itu. Sehingga daripada pengusaha yang private sector udah alihkan ke BUMN. Ini juga saya kira perlu dipikirkan kembali. Sebab kalau tidak kita trial and error, dan kasihanlah ini rakyat kecil yang butuh makan dan butuh hidup. Nah, karena itu ya kita mesti sepakat bahwa tahun 2026 penciptaan lapangan kerja yang paling utama yang dilakukan. Iya, lapangan kerja dan juga komunikasi yang lancar ya Pak ya. Ya memang otomatis menunjang untuk lapangan kerja adalah terbukanya komunikasi. Kalau enggak kita tidak tahu bahwa ada masalah kan. Iya, data yang paling penting. Data yang paling penting. Baik, terima kasih ya Pak Anton Jesupet atas insight-nya terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Selamat kembali beraktivitas dan juga selamat tahun baru ya Pak Anton. Selamat tahun sekali lagi Mbak. Selamat tahun baru Pak Anton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.